saya Rani Nainggolan SPD, NIM PPG 92234118286. Saya adalah mahasiswa PPG Seni Musik LPTK Unimed dalam jabatan 2022. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, dipersilakan. Semua berdiri. Siap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada ibu guru beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Ibu akan absen kalian ya. Yang Ibu panggil, katakan hadir. Ratsmi, Teniko, Isabella, dan Meriam Sinaga, Suryani, Marco, Rizky, Kasih, Seri, Livia. Oke, sekretaris ada yang tidak hadir? Siapa tadi? Ibu sama Ibu. Dua orang ya yang tidak hadir hari ini. Oke, baiklah kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang musik tradisional. Ibu akan tampilkan musik tradisional, apresiasi jenis dan fungsi alat musik tradisional Indonesia. Nah, Ibu akan membacakan tujuan dari kita pembelajaran hari ini. Nah, kalian itu dituntut atau harus mampu. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian musik tradisional. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasi jenis musik tradisional Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalian bisa membedakan jenis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkannya. Kemudian kalian bisa mampu mengkategorikan jenis alat musik tradisional Indonesia. Dan selanjutnya kalian bisa mengklasifikasi fungsi alat musik tradisional dalam komposisi masyarakatnya. Dan yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian mengenai jenis dan fungsi alat musik tradisional Indonesia. Oke, itu tadi tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini. Nah, kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu KI3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, KI yang 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, kompetensi dasar di sini adalah kompetensi KD 3.1, memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Nah, sebelum kita masuk ke materi nanti, nah ini ada indikator pencapaian kompetensi. Inilah tujuan tadi yang Ibu bacakan, ada 7. Nah, selanjutnya, sebelum kalian kita memulai materi pembelajaran
diatonis, dan pentatonis berikut. Jadi nanti kalian menyaksikan video ini di dalam LKPD kalian itu secara berkelompok, nanti ada ditanyakan kalian itu menganalisis apa-apa aja alat musik yang ada di dalam video berikut. Nah, alat musik apa aja, baik di sini kolaborasi diatonis dan pentatonis, alat musik yang beragam baik dari Nusantara maupun mancanegara. Ayo kita saksikan bersama ya. Motivasi pembelajaran. Nah, itu mau tanya dulu dari video ini apa aja alat musik yang dikolaborasikan, baik alat musik Nusantara dan mancanegara. Nah, jenis alat musik apa aja? Siapa yang bisa menjawab? Biola, gendang, dirijennya juga ada, piano, seruling. Itu aja. Oke, terima kasih Jaya. Silakan duduk. Kemudian siapa lagi? Nah, selain yang disebutkan oleh si Jaya, alat musik apa aja yang ada di situ? Ada alat musik modern, apakah ada? Ada. Alat musik tradisional, apakah ada? Ada. Nah, jadi di situ kolaborasi diatonis dan pentatonis. Nah, lagu, apakah ada lagu di situ? Lagu apa yang dinyanyikan? Berasal dari daerah mana? Siapa yang tahu? Yang tahu dari? Iya, benar sekali, Batak Toba. Jadi tadi lagunya itu berasal dari lagu Batak Toba, tapi dimainkan dengan jenis alat-alat musik baik yang tradisional maupun modern. Makanya dikatakan kolaborasi antara diatonis, musik diatonis dan pentatonis. Kalau dia diatonis itu berarti dia berasal dari jenis alat musik modern. Kalau dikatakan pentatonis, dia berasal dari tangga nada alat musik tradisional. Udah paham sampai di situ? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Nah, disinilah materi ajar. Nah, yang pertama, satu, pengertian musik tradisional, ciri-ciri musik tradisional. Yang ketiga, jenis alat musik tradisional Indonesia berdasarkan sumber bunyinya. Kemudian yang keempat, jenis alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya. Dan yang kelima, fungsi alat musik tradisional Indonesia dalam komposisi karya musik tradisional. Nah, pengertian musik tradisional. Pengertian musik tradisional merupakan musik yang berangkat pada tradisi masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya. Jadi musik tradisional ini merupakan musik yang ada turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi dari nenek moyang kita diturunkanlah sampai ke kita. Nah, jadi musik-musik tradisional itu berdasarkan dari daerah kita masing-masing, dari etnis kita masing-masing. Makanya ada etnis Batak Toba, Jawa, kemudian ada apa lagi? Melayu, kemudian apa lagi? Suku budaya, etnis apa lagi? Papua, banyak, ada etnis Dayak, kemudian dari Kalimantan, nah banyak dari Nusantara. Nah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri musik tradisional. Nah, ciri-ciri dari musik tradisional ini yang pertama sekali
Misalnya di daerah kita ini, di daerah Sumatera Utara, apa? Misalnya lagu Sinagar Turu. Biasanya Sinagar Turu itu lagu-lagu itu kita pakai sampai sekarang untuk mengiringi apa? Tarian. Nah kemudian yang kedua, ide musik tidak tertulis menggunakan partitur, tetapi dipelajari secara lisan. Jadi kalau misalnya tahu kan partitur itu adalah teks. Nah biasanya kalau kamu mau bernyanyi, misalnya pelajaran seni budaya, biasanya kan kamu edukasi misalnya ada lagu, misalnya lagu apa, Gambang Kromong atau lagu Suwe Ora Jamu, ada nada-nadanya, notasinya. Nah, tapi kalau misalnya itu zaman sekarang sudah dibuat dia diperbarui. Tapi kalau zaman dulu lagu-lagu itu tidak ada, dia hanya secara lisan, hanya diucapkan atau dilafalkan, dinyanyikan, tidak di dalam bentuk teks gitu. Kalau sekarang lagu-lagu zaman sekarang sudah ada teksnya, ada notasi ya kan? Nah kemudian yang C, diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jadi diturunkanlah ke kita, ke anak-anaknya. Makanya kalian itu harus bisa melestarikan kebudayaan masing-masing. Jangan malu, jangan sampai budaya kita dicuri oleh bangsa lain. Nah kemudian yang terakhir, lirik lagunya menggunakan bahasa daerah setempat. Jadi kalau misalnya lagunya Batak Toba, berarti bahasanya Batak Toba. Kalau misalnya lagunya Jawa, berarti dari Jawa. Nah kalau misalnya dari Minahasa, berarti dari Minahasa. Daerahnya bahasa Minahasa. Nah sampai di situ Pak? Oke kita lanjutkan. Nah kita masuk ke materi kita, alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama ada idiofon. Jadi alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya ada kolintang. Kolintang ini dari Minahasa. Nah selain kolintang itu nanti kan kamu harus mencari, mengidentifikasi lebih banyak lagi ya. Nah alat-alat musik lainnya, nah kayak yang kemarin kita sudah bahas tentang Batak Toba, yang seperti ini apa? Panggora ya kan, dalam alat musik Batak Toba. Kemudian membranofon. Nah membranofon itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Udah? Kemudian yang C, kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai. Nah ini alat musik sampek atau sampek ini dari Kalimantan Timur. Dan kemudian selanjutnya alat musik aeropon. Aeropon itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Nah contohnya adalah triton dari Papua. Jadi cara memainkannya ini biasanya ditiup. Nah ini dari cangkang apa? Siput. Ya selanjutnya ada 4 jenis alat musik tradisional Indonesia berdasarkan cara memainkannya, yaitu yang pertama ada dipukul. Nah alat musik ini dipukul baik dengan alat pemukul, nah baik terbuat dari karet atau dari kain. Nah contohnya di sini adalah bonang, biasanya bonang saron, nah dari Jawa. Nah kemudian dipetik. Nah dipetik itu adalah termasuk alat musik yang kordofon. Nah di sini kalau dengan cara dipetik, contohnya itu ada kecapi dari Jawa Barat. Kemudian yang C, digesek. Tadi digesek. Nah digesek itu terdapat cara memainkannya dengan cara digesek apa? Kita juga punya di daerah kita di alat musik tradisional itulah namanya rebak. Nah rebak bedanya rebak dengan rebana ya. Kalau rebana itu alat musik yang presentasi itu di presentasi ya. Itu alat musiknya dengan teknik cara ditiup. Nah contohnya pangseluang dari Jawa
tradisional kita ada di Jawa Barat. Itulah apa? Angklung. Pernah dengar angklung kan? Oke, selanjutnya 5 fungsi alat musik tradisional dalam komposisi karya musik tradisional. Jadi fungsinya ini sebagai pola ritme atau irama. Nah, di mana alat musik ritmis ini yang bunyinya tidak memiliki nada. Nah, jadi dia tidak memiliki nada. Contohnya apa? Gong. Nah, kemudian yang D. Yang selanjutnya D sebagai melodi utama. Nah, ini menghasilkan nada melodis dengan ketukan dan jarak tertentu agar menghasilkan melodi. Nah, inilah alat musik yang dapat menghasilkan nada. Contohnya apa? Gebak. Nah, selain itu C sebagai pengiring melodi. Sebagai pengiring melodinya itu dalam musik sering kita dengar istilah akord harmoni yang merupakan kumpulan 3 nada atau lebih dengan jarak tertentu. Nah, di sini ada kolintang. Nah, selanjutnya, nah kalian menyaksikan video alat musik tradisional berikut. Bisa kalian lihat alat musik apa aja? Indonesia mengakui sebagai bangsa yang kaya akan beragam budaya, mulai dari berbagai suku, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, lagu daerah, hingga alat musik tradisional yang unik dan khas. Alat musik tradisional Indonesia biasanya menggunakan sebagai instrumen menunjukkan budaya. Alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia beserta daerah pertama ada Sri Soli. Alat musik tradisional ini berasal dari provinsi Manado Aceh Darussalam. Alat musik tradisional selanjutnya adalah harangga, berasal dari provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada saluang, alat musik tradisional dari provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau yang ini adalah gambus, alat musik tradisional dari provinsi Riau. Lalu ada gambus panjang, alat musik tradisional ini berasal dari provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah gambus tinggi, pastinya alat musik tradisional ini berasal dari provinsi Jambi. Kalau yang ini adalah akordeon, alat musik tradisional yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya ini adalah alat musik tradisional bernama dangdut. Alat musik ini berasal dari provinsi Bangka Belitung. Nah, kalau yang ini adalah alat musik yang berasal dari provinsi Bengkulu, yaitu adalah drum. Selanjutnya adalah dendri. Alat musik ini berasal dari provinsi Lampung. Kemudian alat musik tradisional dari provinsi DKI Jakarta dikenal sebagai nama tambang. Nah, kalau yang ini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan? Ini adalah angklung, alat musik tradisional dari provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada gendang bagus, dan namanya saja pasti alat musik tradisional ini berasal dari provinsi Banten. Nah, kalau alat musik yang ini adalah gamelan, berasal dari provinsi Jawa Tengah. Alat musik tradisional selanjutnya adalah sungsung. Alat musik tradisional ini berasal dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
tradisional Samping yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kalau yang ini adalah alat musik tradisional bernama gagun. Alat musik tradisional ini berasal dari Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya ada kontak, di mana alat musik tradisional ini berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Kalau yang ini adalah alat musik bernama kecapi. Alat musik tradisional ini berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Berikut ini adalah alat musik tradisional bernama ganda. Alat musik tradisional ini berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah alat musik tradisional bernama pisu-pisu. Alat musik ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dia alat musik tradisional dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Alat musik ini dikenal dengan sebutan tabul tari. Kemudian ini adalah alat musik tradisional bernama palu, berasal dari Provinsi Gorontalo. Selanjutnya ada alat musik tradisional bernama nahiri. Alat musik tradisional ini berasal dari Provinsi Maluku. Kemudian ada pipa ketubuh berasal dari Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk alat musik tradisional dari Provinsi Papua Barat terkenal dengan nama duoto. Alat musik tradisional yang terakhir adalah pipa. Kenapa alat musik tradisional ini berasal dari Provinsi Papua? Oke, untuk jelas bahwa beberapa alat musik tradisional yang berasal dari 34 provinsi dan ada di Indonesia. Sekarang teman-teman saya tahukan alat musik tradisional berdasarkan asal daerahnya. Jangan sampai salah lagi ya. Sekian dulu informasi dari kita. Jangan lupa juga kalian untuk tetap dukung Oke ya. kita di sejarah. Oke. Nah, setelah kalian menonton video alat musik tradisional Indonesia berikut, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya, kerjakanlah tugas kelompok sesuai dengan langkah-langkah dan petunjuk pada LKPD. Jadi LKPD-nya udah ada ya. Nah, Ibu panggil nama-nama kelompoknya ya. Nah, nanti duduk sesuai dengan nama kelompoknya. Oke, Emrat Smith, Ferniko, Isabella, Dameria, Sinaga, Suryani, Siaan, kelompok 1. Kelompok 2, Marfu, Henriski, Kasih, Livia. Kelompok 3, Sri Pratiwi, Jaya Utami, Tri Ananda, Kelvin, M. Iza. Kelompok 4, Eldiana, Amelia, Ilham, M. Rafi, Alfrida, Flora Sitinja. Nah, kelompok 5, Evi Triana, Junika Sinaga, Novita, Aldo, Irfan, dan Mawar Sinaga. Nah, kelompok 6, Langit Situmorang, Reni, Ucok, Nabila Sirait. Ayo, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Halaman 7, kemudian lihat di LKPD-nya. Halaman 7 itu ada di situ isilah tabel berikut ini dengan mengkategorikan masing-masing alat musik dari daerah Indonesia. Nah, jadi daerah Indonesia tadi apa-apa aja kan pada alat musik tadi yang sudah dijelaskan di video kan? Nah, kemudian yang halaman 8 kamu kerjakan. Nah, di situ kamu identifikasi hal-hal apa saja dari video yang pertama, video motivasi pembelajaran tadi tentang kolaborasi alat musik diatonis dan pentatonis. Jadi kamu diskusikan bersama temanmu, ibu kasih waktunya 10 menit. Nah, baru nanti kita akan membuat sebuah game. Oke ya, silakan dikerjakan sekarang, diskusikan dengan teman-temannya.
Dari hasil yang saya amati dari video tersebut yang memiliki Indonesia yang mempunyai ragam alat musik dengan cara yang memainkannya yang berbeda-beda. Dan seperti talempong dengan yang memiliki sama cara memainkannya, sama-sama dipukul dan mempunyai fungsi dapat mengiringi dan menyambut perkawinan. Hasil dari pengamatan diskusi kalian mengenai video yang pertama tadi tentang kolaborasi alat musik diatonis dan pentatonis. Nah, apa hal-hal yang menarik yang kalian bisa lihat dan dapati dari situ dari hasil diskusi kalian? Nah, kelompok siapa? Yo, kelompok si. Nah, kenalkan dulu kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dari video yang tadi kami lihat, kalian bisa melihat ada alat-alat musik yaitu seruling, gendang, gitar, piano, biola, gong, kolintang. Kesamaan alat musik seperti gong, kolintang, dan gendang yang sama-sama dipukul. Perbedaan alat musik seperti seruling dan piano yang cara memainkannya berbeda. Yang menarik perhatian kami dari video tadi yaitu seruling yang cara memainkannya dengan cara Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 5. Nah, kelompok yang lain. Satu kelompok ini. Ayo, siapa yang bisa? kami dari kelompok 3. Kita dapat memahami keberagaman alat musik tradisional Indonesia dan cara menggunakannya berbeda-beda seperti biola dengan cara memainkan digesek, gendang dengan cara dipukul, seruling dengan cara ditiup, gitar dengan cara digesek. Oke, silakan duduk. Musik dan asal daerah, sumber bunyinya, cara memainkannya. Siapa kelompoknya yang sudah bisa? Ayo, oke, di kelompok sana. Perkenalkan saya Yewami dari kelompok 3. Nama musiknya angklung, asal daerahnya Jawa Barat. Sumber bunyi idiofon. Cara memainkan digoyang, fungsi pada komposisi bunyi tradisional. Nama musiknya rebab, Jawa Barat. Kolintang, Sulawesi Utara. Tifa, Maluku dan Papua. Kecapi, Jawa Barat. Sesando, Pulau. Oke ya. Terima kasih untuk hasil dari pengamatan kalian tentang diskusi kalian tentang video-video tadi, itu sangat bagus. Marilah kita berikan applause, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, jadi dengan mempelajari materi kita hari ini, kita dapat tahu apa-apa saja yang perlu kita lestarikan di dalam budaya-budaya kita secara turun-temurun. Walaupun teknologi semakin berkembang, kita tidak boleh melupakan yang namanya etnis, adat istiadat kita, kebiasaan kita di dalam suku budaya. Nah, jadi kalau bagaimana alat musik kalian, kemudian lagu, rumah adat, itu semua harus kalian lestarikan. Jangan lebih tahu orang luar tentang adat istiadat kalian daripada kalian sendiri. Karena Indonesia ini sangat beragam. Dari suku budaya, etnis apa aja, semuanya beragam. Jadi kalian harus bisa membudayakannya sampai nanti ke anak cucu kalian selanjutnya. Oke, jadi pembelajaran kita belum selesai. Nah, untuk refleksi dari pembelajaran kita, Ibu akan buat sebuah permainan game tim. Namanya tim game turnamen. Jadi turnamennya apa? Kita menebak kata
Oke ya. Nah, cara permainannya. Nah, cara permainannya gamenya ini kita itu nanti ibu akan berikan clue. Jadi clue itu harus kalian jawab apa saja yang ada. Jadi nanti kita bagi menjadi dua kelompok. Jadi kan dua kelompok aja. Jadi ini nanti yang 1, 2, 3 ini kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. Oke ya, paham ya? Nah, ya berhubungan dengan jenis musik. Dan yang main di kelompok sebelah sini. Dan mungkin tadi udah ada ini ya. Udah tahu 2. Tapi nanti itu akan saya ganti. Oke? Nah, cluenya tetap ini, tapi jawabannya itu udah akan saya ganti. Oke ya, kita mulai. Cluenya adalah yang berhubungan, coba berdiri, yang berhubungan dengan kelompok 1 ya. Oke, kita mulai. Cluenya adalah yang berhubungan dengan musik. Mulai kelompok yang ini. Jawablah. Apa yang berhubungan dengan jenis musik? Cepat, waktunya 5 menit. Langsung aja. Oke, izin Bu. Baik, clue yang berhubungan dengan jenis musik. 1. Salah. Jangan ada sini, jangan ada sini. Apa lagi? Cepat-cepat. Kolintang. Benar. Lagi, cepat. Sasando. Salah. Angklung. Salah. Seruling. Salah. Ayo. 1. Jambe. 2. 3. Ayo cepat-cepat lanjut. Kalau enggak salah, kalau enggak kalian gagal. Keso. Salah. Lalado. Salah. Oke, gagal kelompok 1. Permainannya itu kelompok 1 gagal. Nanti diulangi, kita ulangi pada pertemuan berikutnya ya. Oke, duduk. Nah, apakah nanti kelompok 2 apakah gagal juga? Kita tidak tahu apakah semuanya gagal. Ya kan? Nah, jadi ini yang berhubungan dengan jenis musik itu berarti bukan hanya misalnya alat musik, boleh yang lain, boleh tenis, boleh misalnya tentang apa? Yang tadi nih idiofon. Kemudian selain itu ada lagu, kemudian ada tangga nada. Nah, oke. Sekarang ya. Mulai kelompok 2. Berdiri, cepat. Nah, cepat-cepat ya. Waktu hanya 5 menit. Langsung aja hubungan dengan fungsi musik. Dimulai dari sekarang. Sebutkan. Apa namanya? Ulang. Oke, kita kelompok 2. Cluenya yang berhubungan dengan fungsi musik. Apa? Bambu. Salah. Melodi. Betul. Nada. Terus apa lagi? Lanjut. Salah. Apa lagi? Ayo waktunya. Apa? Salah.
tradisi ini untuk